Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, di era digital ini, media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali. Nah, mungkin kita secara tidak sadar menghabiskan banyak waktu berjam-jam menjelajahi berbagai platform yang ada di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau Twitter. Media sosial memberi kita ruang untuk berbagi, berinteraksi, bahkan banyak belajar hal baru. Namun, di balik kemudahan dan keseruan itu, seringkali kita mengabaikan salah satu aspek yang perlu sekali kita hindari, yaitu menjaga ketikan atau bahkan interaksi yang menuai kontroversi. Selembar komentar yang kita ketik, sebaris kalimat pedas yang kita kirim, seringkali terasa remeh di jari kita. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir jauh bagaimana ke depannya? Bagaimana dampak bagi orang lain? Dan bagaimana pula dampak bagi diri kita sendiri dan lingkungan digital secara keseluruhan? Ketika kalian ingin mengujarkan komentar negatif di media sosial, perlu kalian ingat beberapa hal. Yang pertama, merusak mental dan emosional korban. Komentar negatif meskipun hanya berupa sebuah teks di layar, bisa menjadi senjata yang tajam. Bayangkan seseorang yang mungkin sedang berjuang dengan masalah pribadinya, mengunggah sesuatu untuk berbagi atau mencari dukungan, malah mendapatkan hal yang sebaliknya. Hal ini dapat memicu stres, kecemasan, depresi, hilangnya kepercayaan diri, bahkan pada kasus ekstrim mendorong seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri. Cyberbullying adalah realitas pahit yang tumbuh subur dari komentar-komentar negatif ini. Yang kedua, menciptakan lingkungan digital yang tidak sehat atau toksik. Ketika komentar negatif menjadi norma, media sosial berubah dari ruang interaksi menjadi arena pertikaian dan kebencian. Orang-orang menjadi takut untuk berekspresi, takut salah, atau takut menjadi sasaran berikutnya. Ruang yang seharusnya menjadi tempat berbagi kebahagiaan, inspirasi, dan informasi justru dipenuhi dengan provokasi, caci maki, dan perpecahan. Lingkungan yang toksik ini tentu tidak nyaman bagi siapapun, dan pada akhirnya akan merugikan semua penggunanya. Lalu, yang ketiga, membentuk karakter diri yang negatif. Kita mungkin berpikir bahwa komentar negatif di balik layar akun anonim tidak akan memengaruhi kita sendiri. Namun, kebiasaan ini adalah cerminan diri kita. Ketika kita terbiasa meluapkan emosi negatif, menghakimi, atau merendahkan orang lain melalui komentar, secara tidak sadar kita sedang membentuk diri kita yang pesimis, mudah marah, dan kurang empati terhadap orang lain. Kebiasaan ini bisa meresap ke kehidupan nyata, membuat kita menjadi pribadi yang sulit bergaul dan kurang bahagia. Ingatlah peribahasa, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan bahaya yang terakhir yaitu adanya risiko hukum dan konsekuensi yang nyata. Di Indonesia, kita punya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan Undang-Undang ITE. Komentar negatif yang mengandung pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, atau provokasi bisa berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Banyak kasus sudah membuktikan bahwa jejak digital itu abadi dan bisa menjadi bukti kuat di pengadilan. Jangan sampai kebebasan berekspresi kita disalahgunakan sehingga berujung pada masalah hukum yang merugikan masa depan kita. Telah banyak beberapa contoh orang-orang yang merasa dirugikan akibat dari perbuatannya sendiri.
Hadirin sekalian, kita memiliki kekuatan di ujung jari kita. Kekuatan untuk membangun atau menghancurkan, untuk menyebarkan kebaikan atau kebencian. Mari kita gunakan kekuatan ini untuk hal-hal yang positif. Pikirkan sebelum mengetik, tanyakan pada diri sendiri, apakah komentar ini positif? Apakah bermanfaat? Apakah saya akan senang jika orang lain mengatakannya kepada saya? Lalu, berikan dukungan, bukan hukuman. Jika ada yang mengunggah sesuatu yang menurut Anda kurang tepat, maka koreksi secara baik-baik, bukan dengan cara menghujat. Lalu, fokus pada konten yang positif. Lebih banyak mengikuti akun-akun yang inspiratif, edukatif, atau menghibur. Kurangi interaksi dengan akun yang sering menyebarkan hal-hal negatif. Karena biasanya di media sosial itu mempunyai fitur blocking. Anda bisa gunakan fitur itu agar tidak selalu ada muncul. Lalu fokus pada agen perubahan. Jika Anda melihat cyberbullying atau komentar negatif yang meresahkan, laporkan atau setidaknya jangan ikut memperkeruh suasana. Media sosial adalah alat, dan seperti alat lainnya, dampaknya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari kita jadikan media sosial sebagai ruang yang nyaman, aman, dan positif bagi semua orang. Masa depan interaksi kita di dunia ada di tangan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berkomitmen untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.